بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. Merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan narasumber jamaah cilik yang pernah berangkat umroh bersama Hana Nusantara. Dia adalah Nafisa. Assalamualaikum Dek Nafisa. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Dek Nafisa? Kabar Abah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abah ini asli dari mana Abah? Dari Sidoarjo, Tinggalnya di mana sekarang ini? Domisili? di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Oh. Dan ini Abah, kan Dek Nafisa pernah umroh bersama Hana Nusantara. Itu kapan Dek Nafisa berangkat umrohnya bersama kita? Tanggal 18 Agustus 2022. Berarti tahun kemarin berangkat? Iya. Itu berangkat sama siapa Dek? Sendiri. Nggak ditemenin Abah sama Umi atau? Tidak, Enggak. Terus gimana? Dan itu pertama kali Dek Nafisa berangkat umroh itu? Iya. Pertama kali dan berangkat sendiri? berangkat sendiri. Iya. Terus ada nggak sih Pak rasa kekhawatiran ketika Dek Nafisa berangkat sendiri gitu? Pastinya sebagai orang tua pasti khawatir. Tapi ketika berangkat itu ada yang mau mendampingi Nafisa pada waktu itu bersama dengan teman yang ada di daerah Gresik, begitu. Jadi saya pasrah aja, tetapi saya juga tetap was-was, tapi saya yakin bahwa ini adalah umroh kebaikan. Saya tetap berdoa, sering-sering salawat, saya bacakan Fatihah, salawat, ya sudahlah, yang ndak yang ndak putus-putus saya salawat mulai berangkat sampai pulang, gitu. Dan itu yang membuat Abah yakin ya kalau Yakin. ya Dek Nafisa berangkat sendiri, Yakin. apa yang penting Abah yakin. Percaya, Iya. Abah doa bisa membantu. Ya. Dan Dek Nafisa berangkat umroh ini itu tuh dari keinginan hati sendiri atau disuruh orang tua atau gimana Dek? Enggak, awalnya dari lomba di GTV. Terus dapat hadiah. Lomba apa itu? Lomba MHQ Jus 30. Oh, Dek Nafisa ini juga apa? Hafizah juga. Iya. Alhamdulillah. Terus Dek Nafisa ketika berangkat umroh sendiri nggak didampingi orang tua, gimana Dek perasaannya Dek? Maksudnya kan belum pernah ke sana juga, itu gimana perasaannya Dek? Sebenarnya agak takut tapi nggak apa-apa karena saya juga pingin umroh, pingin ngelihat Ka'bah yang sebenarnya. Terus doa apa Dek yang dipanjatkan ketika Dek Nafisa udah sampai ke Baitullah dan melihat Ka'bah? Berdoa apa sih Dek Nafisa? Saya berdoa semoga saya bisa menjadi anak yang sukses dan berdoa untuk orang tua dan keluarga. Amin. Semoga diberi sehat selalu, panjang umur serta rezekinya barokah. Sempat ada doa juga nggak apa kayak semoga bisa kembali ke sini gitu? Berharap bisa kembali ke situ lagi bersama keluarga. Dan untuk doa Bapak nih Pak ketika Dek Nafisa di sana, apa sih Pak tiap kan berapa hari umrohnya Dek Nafisa? 13 hari. 13 hari. Nah, selama 13 hari ditinggal Dek Nafisa umroh. Itu tiap malam, setelah sholat tuh Bapak doanya apa sih Pak untuk sempat nggak kayak kepikiran Dek Nafisa tiap harinya? Ya, setiap sholat pasti saya berdoa, pasti saya bacakan Fatihah, pasti saya baca sholawat, saya khususkan ke anak saya Nafisa. Karena ya bagaimana sebagai orang tua nggak kepikiran pergi ke sana jauh, tapi itu umroh. Jadi saya tetap berdoa setiap hari, setiap setelah sholat saya selalu kirim Al-Fatihah. Saya tujukan kepada anak saya, begitu. Selama Dek Nafisa umroh itu Bapak
sering nggak komunikasi sama Dek Nafisa, menghubungi by phone atau video call atau SMS? Oh video call. Oh, Tapi sebentar. Udah cukup ya, itu sebentar, enggak lama. Bentar pokoknya ngasih kabar ini ya sudah. Itu aja. Yang penting pengen tahu kabarnya, sehat, di sini udah tahu. Itu udah plong rasanya kalau udah tahu posisinya. Ketika nyampe di Mekah atau Madinah tuh sempet kaget gak deh, kayak cuacanya gitu? Iya, Gimana deh cuaca di sana? panas. Terus sempet kayak kecapean, kelelahan atau gimana deh? Rangkaian acaranya? Iya, bikin capek juga. Tapi seneng nggak, maksudnya fun nggak, walaupun panas capek dijalani dengan? Iya, tetap seneng. Alhamdulillah. Dek Nafisa, ini kan Dek Nafisa berangkat umroh tuh menang dari kompetisi MHQ. Nah, Dek Nafisa ini mulai pelajari pembacaan tajwid Al-Quran itu dari kapan? Dari kelas 1 MI. Kelas 1 itu diajari bapak atau ada guru? Iya, ada gurunya sendiri juga. Dari kecil bapak juga mengajarkan Dek Nafisa atau gimana Pak? Mungkin bisa diceritakan. Selain dari TPG lembaga, tapi di rumah tetap saya pantau, artinya saya cek bagaimana hasilnya di sekolah, gimana bacaannya. Itu selalu saya ajari. Jadi gitu. Jadi tidak cukup dari sekolah aja, tapi tetap sebagai orang tua tetap kita memperhatikan apa yang sudah diperoleh anak saya di TBG itu. Dan mulai ikut kompetisi atau ikut lomba itu mulai dari umur berapa atau kelas berapa itu Pak? Kelas 2 itu sudah di tingkat kabupaten. Berarti dalam waktu ibarat dari kelas 1 naik ke kelas 2 itu dalam dia proses belajar, kelas 2-nya udah langsung diikutkan Iya, kompetisi? langsung diikutkan oleh lembaga, langsung diikutkan di tingkat kabupaten pada waktu itu. Dan untuk biasanya untuk latihannya Dek, membagi waktunya gimana? Antara latihan mengaji sama belajar sekolah itu gimana? Dulu waktu SD, pagi-pagi tuh udah bangun jam 5 subuh, terus sholat, habis itu menghafal Quran dulu, habis itu latihan qori'nya. Itu didampingi juga sama gurunya? Sama ayah iya. kalau di rumah. Oh, kalau di rumah sama ayah. Kalau sama guru Kalau sama guru itu waktu hari Jumat. Dan untuk kompetisinya tuh udah ke mana aja nih Dek? Dari kelas 2 itu sempat kompetisi di mana? Untuk untuk MHQ-nya itu kita sampai di nasional di Bandung pada 1 Desember 2022 kemarin. Itu untuk MHQ. Tapi untuk Murotal juga sampai di tingkat provinsi tahun 2019. Terus tahun 2021 di MTQ juga tingkat provinsi. Terus ini pada tanggal 29 September tahun 2003 akan datang ini juga mengikuti kompetisi MTQ tingkat provinsi di Kota Pasuruan. Jadi ketika kompetisi itu membawa nama pondok atau membawa nama kota, daerah? Semuanya. Jadi di situ membawa nama desa, terutama nama desa, terus pondok, terus juga kota. Karena di situ kan disebut di forumnya itu ada kelas berapa, sekolah mana gitu. Untuk Dek Nafisa nih, ketika ikut kompetisi di atas panggung, sempat gak sih Dek ada perasaan kayak demam panggung atau grogi atau kurang pede? Enggak pernah. Kalau itu awal-awal pertama kali ikut lomba, ngerasain kayak grogi gitu. Tapi kalau lama-lama enggak. Apa yang membuat Dek Nafisa ini pede lah, itu maksudnya yakin aku bisa apa sih? Ya karena setiap hari itu sudah berlatih, jadi yakin pede itu keluar dengan sendirinya. Oke, alhamdulillah. Terus kita juga mau bahas tentang umrohnya Dek Nafisa nih. Kita juga ada beberapa foto yang kita dapat. Ini Dek Nafisa lagi di depan Ka'bah ya. Ini kegiatan setelah tawaf atau apa ini? Iya, setelah tawaf. Berarti setelah tawaf itu acara bebas itu ya, bisa foto-foto. Iya. Dan ada juga foto berikutnya. Dan ini lagi di mana Dek Nafisa? Itu di Rodo.
Kegiatannya apa gitu? Itu setelah sholat sunnah. Terus next foto. Nah, ini sama di Raudhah dulu. Itu di Masjid Nabawi. Malam hari. Iya. Itu habis sholat Isya atau kegiatan apa ya? Itu sekitaran jam 3. Jam 3 subuh? Iya. Oh, jadi menunggu waktu subuh di situ? Iya. Berarti berangkat dari hotel menuju ke sini berapa? Masih ingat? Sekitar 6 jam. Oh, berarti istirahatnya di bis? Iya. Oke, alhamdulillah. Terus next fotonya ada juga. Nah, ini lagi di mana di Nafisa ini? Itu lagi di Jabal Uhud. Di Jabal Uhud. Ini rangkaian kegiatan apa di sini? Ziarah. Dan ini Dek Nafisa untuk yang kompetisi MHQ ya, MTQ ya, MTQ itu tuh udah kompetisi di provinsi apa, di tingkat provinsi atau kabupaten di mana gitu Pak kotanya? Kalau MTQ itu kemarin tahun 2019 itu sudah kompetisi di Kabupaten Tuban tahun 2019. Terus tahun 2021 di Kabupaten Pamekasan, Madura. Terus yang akan datang ini di Kota Pasuruan. Oh, kapan itu yang di Mulai tanggal 29 September sampai tanggal 8 Oktober. Gimana persiapannya Pak buat di Nafisa? Ada nggak misalnya jam apa kayak dari Bapak nih kayak mengingatkan di Nafisa jangan minum es? Ada larangan nggak sih buat yang dikonsumsi Nafisa untuk suara? Kalau untuk suara untuk NTQ itu sudah pasti semua qori'ah itu atau qori'ah itu menjaga suara. Di antaranya kita dilarang untuk minum es, terus pedas, terus gorengan, kopi juga. Ya itu. Jadi untuk Nafisa ini seingat saya tidak pernah makan gorengan, es juga, sambal apalagi tidak pernah. Jadi sampai sekarang nggak tahu rasanya es, nggak pernah, gorengan pun nggak pernah. Jadi yang diminum air matang, air masak, gitu, air bus. Ya. Dan ini juga ketika di kompetisi pernah nggak sih kayak kondisinya lagi kurang enak badan atau suaranya habis? Nah kalau di kompetisi itu ya alhamdulillah selama ini sudah nggak pernah suaranya habis. Ya terkadang sih. Kadang ya waktu itu ada sedikit juga ada suara agak berubah sedikit tapi bisa teratasi gitu. Karena merawat suara itu tidak gampang, nggak semudah itu. Kadang sekarang fit, besok belum tentu. Ya mudah-mudahan untuk Nafisa ini di setiap kompetisi kesehatannya selalu fit, suaranya selalu fit, itu harapan kami. Begitu. Biasanya motivasi apa sih yang diberikan Bapak untuk di Nafisa atau ketika mau lomba, persiapan dan lain-lain? Kalau motivasi sih tetap harus berlatih, semangat berlatih. Jadi ketika tampil di panggung itu sudah biasa. Jadi saya tidak ragu lagi kalau masalah tampil di panggung itu saya sudah yakin. Artinya tidak demam panggung lagi, udah begitu. Dan ini, oh ya, aku lupa tadi menanyakan di Nafisa ini berapa bersaudara Pak? 3 bersaudara. 3 bersaudara. Dan di Nafisa ini anak yang ketiga. Anak terakhir. Nah, untuk kakak-kakaknya sama, mengikuti jalinan di Nafisa juga? Apakah dia seorang Nafisa juga? Enggak. Kakaknya itu laki-laki semua, laki-laki. Enggak mengikuti Nafisa. Beda ini. Kalau yang laki-laki itu ya namanya laki olahraga futsal. Yeah. Begitu. Dan ini dari Abah sendiri yang menjuruskan Nafisa untuk menjadi seorang Nafisa atau dari pilihan Dek Nafisa sendiri? Awalnya dari orang tua, dari ibunya juga. Kok saya pun juga gitu, kok kepingin kok nggak ada itu ya, ada belajar menghafal Al-Quran di sini. Nggak taunya sih lama-lama tuh kok terus ada, langsung saya masukkan aja langsung. Bahkan pendaftar pertama waktu itu. Jadi ada buka rumah tahfidz gitu, pendaftar pertama pada waktu itu masih
apa itu, kelas 1 atau kelas berapa itu. Kebetulan diajari oleh abah. Iya. Awalnya diajari oleh abah Iya, sendiri. terus semangat, terus di rumah pun saya ajari juga. Gitu. Dan ini Dek Nafisa, kita pengen denger nih suaranya Dek Nafisa. Boleh nggak kayak perform nih satu ayat atau sholawat gitu? Boleh, silakan Dek Nafisa. بحبك وبريدك واتمنى بصيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. Suaranya bagus, merinding ya. Gimana, bangga nggak Pak punya anak yang bisa kayak membuat orang tua senang lihat Dek Nafisa dapat piala lomba? Ya sih bangga, tapi juga harus tetap terus maju terus. Jadi di atas langit ada langit. Jadi harus tetap berlatih. Dek Nafisa pernah curhat gak sih ke Bapak? Pak, saya lelah, saya capek, Pak. Pernah ada curhatan apa? Aturannya kalau ketika mau ada lomba atau ada undangan gitu, pas kurang berapa hari suaranya habis, pas kecapean, pas ini. Jadi ya gimana lagi, ya harus kita obati, kita latih, gimana gitu. Sempat ketika suara habis atau ada kendala di fisik, sempat putus asa nggak sih Pak? Tidak pernah putus asa. Hebatnya tidak pernah putus asa. Tetap berarti tapi kita atur latihannya. Oh ya, untuk Dek Nafisa, kita ada sedikit hadiah buat Dek Nafisa. Ini semoga Dek Nafisa bisa berangkat lagi bersama kami. Amin. Ini Dek Nafisa, hadiahnya voucher senilai 3 juta. Semoga Dek Nafisa bisa berangkat ke Baitullah lagi bersama Abah dan Umi atau bersama keluarga. Alhamdulillah, itu tadi cerita dari Dek Nafisa. Buat para penonton, bapak atau ibu yang ingin sekali berumroh, ingin sekali berhaji, silakan daftar bersama kami di call center kami. Karena bersama tabung haji umroh, semua bisa umroh. Dan bersama Hanan Nusantara, mimpi ke Baitullah menjadi nyata.